Selamat siang pemirsa dan selamat berjumpa kembali dalam Metro Plus Siang yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Bersama saya Grace Blessing. Dan saya Mari Rinsya, kami akan memberikan informasi yang sangat informatif hari ini. Nah pemirsa, saya pengen tanya nih sama pemirsa dan Grace. Kemarin tanggal 1 sempat didatengin nggak sama seseorang? Didatengin sama seseorang? Pernah Emang nggak? ada apa di tanggal 1 itu, Mario? Itu dia, mulai tanggal 1 kemarin itu ada pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, itu penting banget, Grace, karena misalnya kita bisa merapikan sensus ekonomi, itu tentunya bisa memajukan kesuksesan bangsa juga, karena kan sudah disampaikan sama Presiden Jokowi kan, gitu, bahwa pentingnya data akurat dan berkualitas sebagai kunci kemenangan dan bersaing untuk negara Indonesia. Gitu. Iya, betul banget, Mario. Jadi sensus ekonomi 2016 ini akan berlangsung sampai tanggal 31 Mei 2016. Dan kegiatan ini tentunya sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dan potret utuh daripada keadaan perekonomian bangsa saat ini. Nah, untuk itu di studio sudah hadir Bapak Sasmito Hadiwibowo sebagai Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Halo Pak, selamat siang. Terus habis itu ada juga Bapak Ketua Staf Ahli Wakil Presiden atau Dewan Penasehat Apindo, Bapak Sofyan Wanandi. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Selamat siang. Nah Pak, ini pertanyaan yang paling dasar nih Pak. Sebenarnya ini pernah dilakukan ya tahun 2006 ya? Pernah. 2006. Nah itu sekarang bedanya apa? Lalu hasilnya apa Pak yang diharapkan sebenarnya? Sebetulnya bukan hanya tahun 2006, sudah kita lakukan 4 kali, tahun 2006, 96, dan tahun 86. Karena sesuai undang-undang memang harus kita lakukan 10 tahun sekali sensus ekonomi untuk yang tahun berakhiran angka 6. Jadi entah diulang lagi tahun 2026. Nah, perbedaan mendasar dari tahun 2006 dengan tahun 2016 ini adalah tentu saja perubahan struktur ekonomi kita akan saya kira sudah sangat berubah. Yang paling terlihat adalah pertama, kita mungkin akan menemui bisnis e-commerce online. Di tahun 2006 belum ada, waralaba juga belum. Kemudian juga yang juga penting bahwa pada tahun 2016 ini aktivitas sosial yang mempunyai dampak ekonomi juga akan kita catat. Jadi misalnya aktivitas di aktivitas sosial itu termasuk aktivitas di rumah ibadah, aktivitas rekreasi segala macam. Tapi kalau memberi dampak ekonomi juga akan kita ukur. Itu yang memberikan perbedaan. Kesamaannya adalah kita tetap melihat secara umum konsep definisi sama. Kemudian juga yang sifatnya konglomerasi, ada hubungan kantor pusat, kantor cabang, ke pabrik itu tetap kita akan lakukan juga. Tapi yang membedakan, waralaba dulu belum kita pantau dan belum terlihat, sekarang udah semakin banyak dan e-commerce. Iya, betul. Kalau ke Pak Sofyan Wanandi nih, tahun 2016 ini, lebih tepatnya pada tanggal 26 April 2016, Presiden Jokowi menyatakan bahwa acuan daripada kebijakan dari ekonomi saat ini menggunakan data dari BPS. Nah, bagaimana Apindo melihat ini semua? Saya pikir ini penting sekali buat kita dukung sepenuhnya ya, karena apapun selama ini kita mencari data itu dari macam-macam tempat. Nah sekarang kita ada satu data dari BPS yang paling bisa dipercaya, itu bisa kita pakai tentu untuk membuat rencana-rencana kerja daripada perusahaan-perusahaan itu sendiri. Kita tahu ini satu-satunya data yang paling valid. Dulu kan kita kadang-kadang cari di tempat-tempat di BKPM misalnya, kita cari di perdagangan, kita cari di perindustrian. Jadi terlalu banyak sumber dan data-datanya kadang-kadang lain satu sama lain. Nah sekarang kalau ada satu data yang keluar daripada BPS ini dan betul-betul dengan hasil sensus ini, kita mendapatkan satu data yang fix, yang pasti, kita sudah bisa membuat rencana yang lebih baik. Dulunya kita memperkirakan saja. Setelah itu kita merasakan feeling kita sendiri, melakukan putusan-putusan daripada bisnis kita. Dan ini saya rasa maka itu kita mendukung sepenuhnya acara daripada BPS ini. Nah, kalau gitu Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Sasmito. Ini Pak, sebagai sistem ini seperti apa Pak? Kan kita besar sekali negaranya kan gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mendapatkan datanya itu Pak? Oh, jadi kita sensus ekonomi ini kan memang negara kita besar ya. Tapi kita melakukan suatu sistem yang terstruktur ya. Jadi kita akan menggunakan 340.000 petugas di seluruh Indonesia yang akan turun dari mulai tanggal 1 Mei kemarin sampai 31 Mei ke seluruh rumah tangga dan usaha di Indonesia. Nah, mereka 340.000 ini kita latih selama 4 hari sampai 7 hari tergantung kondisinya masing-masing oleh sekitar 5.700 instruktur daerah namanya. Nah, instruktur daerah dilatih oleh instruktur nasional. Kemudian instruktur nasional ada instruktur utama. Di dalam setiap latihan kita lakukan ujian.
ya tes gitu. Jadi sehingga ada juga yang gagal segala macam. Dan saya sampaikan untuk memperoleh 340.000 petugas ini, kita menseleksi dari hampir 1,5 juta pelamar karena kita buat open bidding terbuka lewat. Jadi ini mereka yang mendaftarkan diri ke BPS ya Pak, Iya. bukan yang ditunjuk oleh BPS. Bukan. Oke, nah pembekalan yang diberikan kepada karyawan ini atau pencacahan ini yang akan melakukan pencacahan Pak seperti apa? Ya, jadi mereka kita latih, kita beritahu konsep-konsep pokok daripada ekonomi, sensus ekonomi itu seperti apa, baik terbanding dan juga harus terbanding dengan perbandingan internasional. Kita harus sebutkan apa tuh sektor, misalnya sektor pertanian itu apa, sektor industri manufaktur itu apa, konstruksi apa, seperti apa. Kemudian bagaimana pengumpulan data, bagaimana pengertian tenaga kerja, bagaimana pengertian bangunan. Bangunan kan macam-macam. Bangunan fisik, bangunan sensus, segala macam. Kita beri pemahaman supaya konsepnya merata sama di seluruh Indonesia. Jika apa yang dimaksud dengan usaha di Aceh sama dengan di Jawa, sama dengan di Papua. Oke. Oh, standarisasinya jelas ya Pak Iya, ya? iya. Oke, dari data-data yang berhasil dikumpulkan itu Pak, sebenarnya konteks pembangunan ekonomi secara nasional di era MEA ini untuk skala nasional dan makro itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita tentu harus melanjutkan apa yang menjadi kekurangan kita selama ini. Ya. Itu yang kita harus lakukan. Kalau pengusaha itu langsung melihat bidang-bidang mana yang menurut dia ada kesempatan untuk kita berinvestasi lebih banyak atau berjualan lebih banyak atau berdagang lebih banyak. Ini semua kita lakukan menurut saya berdasarkan apa yang kita dapatkan daripada sensus ini. Sebab begini ya, apapun saya pikir 10 tahun yang lalu yang kita lakukan sensus yang lalu itu menurut saya kurang menyeluruh seperti apa yang terjadi sekarang yang diinginkan oleh pemerintah. Maka itu kita perlu dukung ini supaya data-data yang diinginkan oleh pemerintah itu betul-betul masuk sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebab kan kita tahu betul sekarang ini bahwa kita ada masalah-masalah, misalnya kekurangan di bidang pertanian kita. Kenapa kita import begitu banyak? Di mana kelemahan-kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Juga di bidang industri misalnya, di mana kita kan tahu bahwa kita punya masalah utama ini adalah upstream industri kita. Kita ketahui juga komponen industri kita masih kurang, tetap kita masih banyak import. Yang mana yang kita harus menjadikan tulang punggung kekuatan ekonomi kita besok. Ya toh, jadi semua ini kita ketahui melalui sensus-sensus ini ya toh. Jadi juga sektor-sektor lain daripada ekonomi kita dan hubungan satu sama lain. Seperti kemarin ini kita nggak tahu 10 tahun yang lalu mengenai e-commerce ini, e-trading dan segala macam ini. Nah sekarang ini mungkin bisa kita pakai mengurangin cost kita dengan cara-cara tradisional, buka toko begini gitu. Nggak usah lagi pakai tenaga banyak, semua melalui e-trading saja. Gitu. Jadi ini semua strategi yang harus kita sesuaikan dengan apa yang dihasilkan oleh sensus ini besok. Ya kan? Oke, nah ini menjadi menarik Pak ketika dikatakan menyeluruh gitu. Nah lalu timbul pertanyaan berapa anggaran ini Pak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jawab setelah jeda iklannya Pak. Jangan kemana-mana, Metro Plus akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Dipersembahkan oleh Alam Sutra mempersembahkan Paddington Heights Apartment Towers. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium dengan pemandangan indah Downtown Lake. Tersedia berbagai tipe unit pilihan, mulai dari studio hingga 4-bedroom garden. Lokasi strategis di CBD Alam Sutra, siap huni 2016. Segera miliki Paddington Heights Apartment Towers, unit terbatas. Hubungi 2977-9798. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. The Big Bad Wolf Book Sale Jakarta, Bazar Buku Super Besar. 30 April hingga 8 Mei 2016 di Indonesia Convention Exhibition BSD City. Untuk Anda pecinta buku dan kolektor buku eksklusif. Seorang guru menularkan virus konservasi laut kepada anak-anak Koviau. Tak peduli seberapa besar tantangan dihadapi, kecintaannya pada laut ia tularkan kepada anak-anak didik agar alam semakin lestari untuk masa depan mereka. Mereka sudah harus menjaga dong punya lingkungan dari sekarang. Dan mereka tidak hidup susah lagi macam kita orang tua. 1000 meter, Kova dulu, Koviau. Besok jam 9 malam. Eagle Awards Documentary Competition 2016. Segera.
dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Metro Plus Siang. Nah, pemirsa, sebelum jadi iklan tadi saya sempat bertanya, jadi berapa anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan SE 2016 ini? Karena kan dikatakan tadi menyeluruh gitu, mencakup Pak, ya? seluruh Indonesia ya, Pak ya? Bagaimana, Pak? Anggaran yang kita gunakan pada tahun 2016 ini sekitar untuk sensus ekonomi 2016 ini sekitar 2 triliun. Sebetulnya semula itu udah kita rancang itu 3,4 triliun. Tapi kita diminta melakukan penghematan. Nah, penghematan yang kita lakukan nanti ada sebagian daerah, terutama yang daerah hampir tidak ada kegiatan aktivitas usaha, itu baru kita selidiki itu di tahun 2017. Sangat itu kita lakukan seperti itu. Kemudian kedua, kita di dalam sistem kita untuk menjaga kualitas, kita namanya melakukan monitoring kualitas. Kemudian di dalam sensus kita namanya ada survei pasca evaluasi sensus, itu 2 kita drop, tapi kita ganti namanya dengan strategi pengendalian kualitas. Kita memanfaatkan informasi data sekunder dari Apindo, dari Kadin segala macam, juga big data kita lakukan juga. Kemudian informasi yang kita peroleh dari seluruh kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, kita minta seluruh direktori, daftar nama dan alat usaha mereka. Bahkan kami proaktif misalnya dari BPJS memberi daftar alamat ke kita, dari berbagai lihat untuk membantu kita nanti untuk memudahkan di dalam pelaksanaan sensus ini. Jadi kita melakukan penghematan efisiensi agar itu berjalan. Nah, dari 2 triliun ini hampir 90% untuk bayar 340.000 orang itu, yang upahnya itu habisnya untuk di situ gitu, untuk perjalanan mereka mengikuti latihan, untuk membayar mereka perlengkapan untuk petugas mereka, dan untuk tentu saja untuk honor mereka selama bertugas. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak, siapa sajakah yang akan didata dalam sensus ekonomi 2016 ini, Pak? Semua. Jadi semua pengusaha. Dan sebetulnya begini, kita tujuannya untuk memperoleh semua usaha, baik dari usaha besar, sedang, kecil maupun mikro, dari yang formal maupun yang informal, yang visible dapat dilihat maupun yang invisible nggak kelihatan. Nah, dari seluruh cara yang kita lakukan adalah kita sebetulnya dulu sudah melakukan dengan namanya, untuk kita tanya sejumlah sampel, mau nggak nanti kita isi dengan online. Dari 100 yang bersedia, begitu beneran kita lakukan, Pak, yang bersedia online hanya 10%. Jadi akhirnya kita dengan kenyataan seperti itu, kita tetap terjunkan petugas untuk melakukan wawancara, kunjungan langsung ke rumah dan tempat usaha. Jadi nanti kalau ke rumah, nah itu untuk kita lacak, punya nggak usaha di rumah, yang dijalankan rumah, penyewaan rumah, usaha online, punya warung di rumah, kemudian mungkin punya ojek segala macam, itu dari rumah. Tetapi kalau yang tempat usaha seperti Metro TV ini, ya kita kunjungi ke Metro TV, siapa yang menjadi CEO di sini untuk nanti memberi jawaban kepada kita aktivitas dari Metro TV sebagai suatu bisnis, entitas bisnis, seperti itu. Jadi semua, baik yang termasuk yang di kaki 5, semuanya juga kita lacak. Gitu, memang sangat menyeluruh. Semua, ya. Oke, nah kalau begitu dari Apindo, Pak, seperti apa dukungan yang dilakukan ini, Pak? Begini, saya rasa kalau yang pengusaha-pengusaha formal itu kita bisa bantu daripada BPS ini melalui kita punya organisasi untuk mendukung mereka dan juga memberikan data-data itu dan mempersiapkan secepat mungkin. Sehingga interview tidak usah lama-lama. Apa yang diminta itu bisa cepat. Sehingga tenaga ini bisa dipakai untuk yang lain-lain juga. Cuma untuk masalah-masalah informal itu memang kita tidak mempunyai data-data itu. Ya, yang kita itu bisa cuma dari perusahaan kita sendiri, anak-anak perusahaan kita, agen-agen kita, kemana kita delivery barang-barang itu, dan itu tentu dari Badan Sensus ini harus datangin mereka-mereka itu. Sebab mereka ada juga kerjaan-kerjaan lain mungkin. Ya. Jadi ini semua kita akan membantu mempercepat ini sehingga data-data daripada Sensus ini lebih luas. Cuma sektor informal memang kita tidak kuasai. Itu memang tenaga ini dibutuhkan. Karena ini tidak gampang, karena begini ya, kita ini harus merangkul semua untuk membicarakan apa adanya, fakta-fakta yang ada. Sebab banyak juga perusahaan-perusahaan nggak berani karena nanti takut dikejar pajak dan segala macam. Maka ini perlu kita rahasiakan juga. BPS itu juga menyatakan dia merahasiakan semua data-data itu. Ya toh? Biarpun dia mendapatkan semua data-data itu termasuk juga dari perpajakan sendiri, ya tentunya. Cuma ini kan tentu harus betul-betul dicari jalan dan cara-cara approach yang membuat ini harus sukses begitu. Dan semua sebanyak mungkin terlibat. Kalau perlu pun
kita turun ke bawah sendiri menjelaskan kepada pengusaha-pengusaha ini pentingnya buat kita sendiri. Nah, ketika dikatakan oleh Bapak pentingnya untuk diri kita sendiri, nah sepertinya apa sih Pak manfaatnya nih dari Indonesia dan tentunya bisnismen di Indonesia atas proses ini? Sebenarnya dari data-data itu kita langsung tahu kekuatan tenaga beli Indonesia itu berapa. Berapa banyak yang kita perlu produksi. Kalau kita melakukan ekspansi kita, melakukan bisnis baru kita, di mana sasaran-sasaran yang kita harus lakukan. Ya, jadi jangan menduga-duga aja, tapi dengan data-data ini langsung kita tahu sehingga kita bisa berinvestasi lebih banyak ke bidang itu. Tidak masuk ke bidang-bidang yang sudah terlalu crowded misalnya. Ini semua kita lakukan, maka itu kita butuhkan ini. Ya, data-data ini. Tidak menembak ke tempat kosong. Ya, dan biasanya kita kan cari-cari sendiri dan kadang-kadang ya kita kadang-kadang harus membayar data-data itu dari mana-mana yang kita anggap penting karena kita sekali investasi ini kan puluhan juta US yang kita investasi. Jadi kita tidak mau main-main dalam soal ini. Betul. Jadi gimana Pak Sasmito, apakah benar manfaatnya untuk pengusaha ini atau mungkin ada manfaat yang lain daripada sensus ekonomi 2016 ini? Ya, saya kira tadi Pak Sufyan Manani menjelaskan kepada kita apa manfaat yang diperoleh dari hasil sensus ekonomi ini. Tapi yang akan kita lihat bahwa manfaat ini juga nanti membalik kepada para pengusaha juga. Nanti kita harapkan para petugas kita itu menjelaskan kepada pengusaha kenapa manfaatnya. Kita untuk bersaing, kita akan bersaing secara global dengan negara-negara lain. Pak Jokowi berkali-kali menjelaskan kita emang berteman dengan ASEAN semua, tapi sebetulnya mereka pesaing kita. Nah, tapi untuk bersaing seperti itu, kita kan harus tahu kekuatan diri kita sendiri. Seperti itu, Pak Sufyan Mani ini, kekuatan kita seperti apa? Nanti dari segi jumlahnya, tenaga kerjanya, kemampuan menggunakan online, kemudian kekuatan dari besaran omsetnya yang mereka lakukan, sehingga kemudian jenisnya, skala usahanya dari yang besar berapa, yang kecil berapa, yang mikro berapa. Seperti contoh untuk industri manufaktur. Saat ini ada sekitar 3,6 juta industri manufaktur. Tapi yang tenaga kerjanya di atas 20 orang hanya 23 ribuan. Tapi yang 23 ribuan itu total omsetnya 85%. Dari total ini, dari 3,6. Nah, yang kecil-kecil ini, tapi yang kecil-kecil ini kan kandidat-kandidat semua. Mereka mungkin nanti besar. Nah, itu nanti yang kita gali, mereka siapa, berada di mana, bagaimana nanti mengembangkan mereka supaya ikut maju lebih besar lagi. Jangan hanya 23 ribu ini. Jadi ada pertumbuhan ya Pak dari segi ekonomi ya. Baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali yang akan masih membahas tentang sensus ekonomi 2016. Tetap di Metro Plus Siang. Dipersembahkan oleh hanya Traveloka yang selalu jadi andalan dengan banyak kelebihannya. Download gratis sekarang juga. Kalau mau mencuci lebih bersih dan cepat, ini solusinya. Mencuci pakaian lebih praktis, bersih, hemat air, listrik, dan bebas dari kuman. Mesin cuci Uchida, rahasia bersih pakaian saya. The Big Bad Wolf Book Sale Jakarta, Bazar Buku Super Besar. 30 April hingga 8 Mei 2016 di Indonesia Convention Exhibition BSD City. Untuk Anda pecinta buku dan kolektor buku eksklusif. Kamu yang muda, dinamis, dan profesional, ayo bergabung dengan satu-satunya stasiun televisi berita yang memiliki program berbahasa Mandarin di Indonesia, Metro Singwen. Untuk menempati posisi-posisi sebagai berikut. Kirim CV kamu ke recruitment@metrotvnews.com. Aksi penipuan jual beli Rusunawa dan Rusunami kerap terjadi. Jajaran oknum pengurus Rusunawa, penghuni, security, hingga preman terlibat. Mampukah pemerintah memutus rantai jual beli rumah susun? Kalau Anda mendapat rusun kami dengan cara tidak sah, saya akan seret Anda keluar tengah malam waktu razia. Kita kenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Target operasi Mafia Rusunawa, jam 9 malam ini. Dipersembahkan oleh
Kembali lagi di Metro Plus yang kita masih membahas soal pendataan sensus ekonomi 2016. Nah, mungkin saya mau nanya sama Bapak Sofyan, dari pengamatan Anda Pak, ini mungkin atas kacamata Apindo ya gitu. Ini sensus ekonomi 2016 ini sebenarnya bisa nggak sih mendapatkan data real gitu Pak? Lalu kalau nggak dapat apa yang harus dikondisikan gitu Pak? Saya rasa sebanyak mungkin tentu kita harapkan sekali bahwa setelah pemerintah melakukan sensus ini dengan segala nanti sistemnya, dengan check and rechecknya, dengan macam-macam data yang dia perlukan, data-data sekunder menurut saya harapkan 70-80% daripada data-data yang kita inginkan itu tercapai. Maka itu kita harus membantu supaya ini sukses. Ya. Maka itu sehingga kita mengetahui betul ke mana kita harus berinvestasi besok. Kita mengetahui betul di mana market kita, bagaimana persaingan kita. Juga di antara pusat-pusat di Indonesia juga kita bersaingan di antara kita sendiri juga. Jadi dari sana kita langsung tahu, sehingga kita tidak perlu berinvestasi hal-hal yang sudah terlalu banyak orang berinvestasi. Ya, di bidang-bidang yang belum ada itu yang kita masukin. Tapi saya percaya ini pasti data ini jauh lebih baik daripada sebelumnya, dan ini sangat kita perlukan untuk ke depan melihat pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana peranan kita untuk mensukseskan ini. Maka itu kita harus membantu sepenuhnya, ini harus sukses menurut saya. Nah untuk itu Pak, berarti strateginya apa nih Pak supaya bisa mendapatkan data yang sangat akurat? Strateginya pertama, petugas lapangan sudah kita latih ya dengan baik. Mereka kita bekali dengan bagaimana cara-cara melakukan wawancara, cara-cara menggali pertanyaan, mencari informasi sampai detail ya seperti wartawan sebetulnya bagaimana gitu. Mereka kita latih seperti itu untuk melakukan proses agar dapat. Jadi sih kita harapkan mereka mengikuti apa yang sudah kita beri panduan di dalam melakukan pengumpulan data. Dan kita tentu saja kita harapkan kepada para usahawan untuk secara kooperatif dan bersedia membantu informasi diberikan kepada petugas. Seperti kata Pak Sofyan tadi, datanya kita rahasiakan. Jadi kalau sampai nanti data individual bocor, kita bisa dituntut, sampai dituntut. Tapi ada timbal baliknya juga. Kita minta kepada semua juga harus memberikan data kepada kita. Karena sesuai undang-undang hanya BPS lah yang bisa tidak boleh ditolak dari undang-undang itu yang kita lakukan, sehingga kita harapkan itu nanti pelaksanaan lapangan itu bisa berjalan dengan sukses. Saya yakin, dan dengan bantuan saat ini yang terima kasih kepada sistem teknologi sekarang, itu akan membantu kita karena berbagai informasi di internet tadi saya sebut big data segala macam itu juga kita optimalkan untuk membantu. Seperti misalnya kita data-data perusahaan yang sudah TBK, kita terus terang udah kita peroleh ya, itu sebagai alat kontrol kita untuk membandingkan juga dan semua perusahaan membuat laporan keuangannya. Hampir sekarang ini boleh sebagian besar yang besar-besar sudah ada di koran-koran di media, itu juga kita manfaatkan. Jadi saya yakin bahwa hasil ini akan memberi hasil yang baik di dalam menggambarkan perekonomian Indonesia yang terkini dan luas dan hasil lengkap. yang akurat ya Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir untuk Pak Sofyan, dan mungkin singkat saja Pak, himbauan untuk para pelaku ekonomi yang akan disensus oleh BPS Pak. Saya rasa saya harapkan betul bahwa kita harus mensukseskan daripada sensus ini ya, karena ini betul-betul ini kepentingan kita bersama, dan ini betul-betul harus kita lihat untuk kepentingan masa depan daripada usaha-usaha kita juga di Indonesia itu. Maka itu saya minta betul semua pengusaha harus membantu terbuka data-datanya kepada BPS ini, untuk mereka itu bisa membantu memberikan data-data selengkapnya dan sejujur-jujurnya, untuk ini betul-betul kita berhasil dalam sensus ini, sehingga ini akan menjadi dasar kita membangun kembali negara kita ini dan persaingan kita tentu dengan negara-negara lain. Memang yang paling penting juga BPS harus konsentrasi lebih banyak kepada UKM kita, kepada usaha kecil menengah. Kalau yang besar-besar saya pikir datanya sudah banyak dari mana-mana kita bisa dapat. Tapi yang menengah, yang kecil dan ke depan ini itu betul-betul kita harus bantu untuk juga dari perusahaan-perusahaan ini dengan segala networkingnya itu harus bisa membantu mensukseskan data-data ini. Baik, terima kasih. Ya, itu harapan saya tentu terhadap semua pengusaha. Mudah-mudahan kita komit untuk melakukan itu. Betul. Oke, terima kasih Bapak Sofyan atas jawaban yang luar biasa, dan Bapak Sasmito untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Nah pemirsa, berarti ini harus diperhatikan nih, jangan sampai kita memberikan data yang salah, karena ini demi kemajuan bangsa kita juga kan ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, Metro Plus akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.